مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ना कोई आप जैसा होगा ना कोई आप जैसा था ना कोई Perkenalkan, nama saya Bayi Tika Sana Dwi Nova Lestari dari kelas PAI 2E, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Akan menjelaskan tentang Pancasila dalam perspektif Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya akan menyampaikan tema yang berjudul Pancasila dalam perspektif Islam. Selamat menyampaikan tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Sebelumnya saya akan membacakan bunyi sila Pancasila, yaitu Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kemakmuran. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah pengertian Pancasila. Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, dan religius. Pancasila sebagai dasar ideologi negara bangsa Indonesia sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran agama Indonesia, karena di Indonesia ini mayoritas penduduknya itu adalah agama Islam. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi wadah implementasi syariat Islam. Yang ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa yang mayoritasnya itu beragama Islam. Itu di sila pertama ini memberi kebebasan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadahnya atau untuk memilih agama mereka masing-masing, seperti yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas surat ke-112 ayat 1. Sesuai dengan ayat di atas, diterangkan bahwa manusia itu harus benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu ada. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan bahwa ketuhanan itu yaitu Esa, yaitu satu. Di sila pertama juga ini kita diajarkan bahwa hubungan antara manusia dengan Allah yaitu minallah, meliputi ibadah seperti yang dilakukan umat Islam, misalnya sholat, puasa, zakat, naik haji, seperti yang terdapat dalam buku Islam. Yang selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki 3 suku kata. Yang pertama itu yang berkaitan dengan manusia itu, yang meliputi manusia itu dihargai atau yang meliputi derajat atau martabatnya. Yang kedua itu adil atau keadilan, bermakna persamaan atau seimbang, profesional atau menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Dan yang ketiga yaitu adab atau keberadaban, merupakan suatu tingkah laku yang menggambarkan sopan santun atau budi yang bersumber ketauhidan kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iya kunman فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تولوا أو تخرجوا فإن الله كان بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walau terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah meneliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila kesatuan Indonesia itu menegaskan bahwa negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan. Bangsa itu memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan perangai karena persatuan nasib. Persatuan dalam hal ini adalah persatuan dalam kebangsaan Indonesia, yaitu yang beragam berbeda latar belakang yang meliputi sosial, budaya, politik, agama, suku bangsa, dan lain sebagainya. Persatuan dalam hal ini adalah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku bangsa, dan ideologi yang berbeda di wilayah Indonesia, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam berbicara dan berlaku. Terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ma'akum minallahi salamu walau kunta qadran fa'idhan hadir lan hadir artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersifat keras, mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dan dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada
kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Mustafa Al-Maghribi menyebutkan beberapa faedah musyawarah, yaitu yang pertama, dengan musyawarah dapat diketahui kadar akal, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. Yang kedua, kemampuan akal itu berbeda-beda dan jalan berpikirnya pun itu berbeda, sebab kemungkinan ada di antara mereka yang mempunyai satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga itu, semua pendapat di musyawarah diuji kebenarannya, lalu dipilih pendapat mana yang paling benar dan mana yang paling terbaik. Yang keempat yaitu dalam musyawarah itu harus ada tampak peraturan hati agar untuk mensukseskan suatu upaya itu adanya kesepakatan hati. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan harus didasari atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat bijaksana, memberi bantuan kepada kerabat, dan dilarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa perbedaan seperti ras, budaya, dan suku, ataupun adat istiadat dan lain sebagainya. Dari keanekaragaman tersebut, bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, akan tetapi Pancasila itu sejalan dengan agama Islam. Maka dari itu tidak tepat apabila ada golongan kecil yang masih mempertentangkan tentang negara Pancasila dengan Al-Quran. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.